Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan ya mengenai bagaimana cara untuk trace route ya. Jadi kita mencari rute-rute mana yang ternyata tidak tersambung gitu ya. Itu kan perlu kita cari ya. Pakai ping dan fitur trace route yang ada di Cisco. Jadi ini ada sebuah kasus ya. Jadi kasusnya itu kita mau mencoba menghubungkan BC1 dan BC2. Ini addressing table-nya di sini tidak disebutkan BC1 dan BC2-nya. Ya, kita anggap masih belum tahu. Kita akan mencoba step by step ya. Kita mulai dari BC1 dulu ya. Kita BC1 buka command prompt. Oke. Di sini perintah pertama yaitu ipconfig all ya. Ini untuk melihat addressing di PC1 ya. Jadi ipconfig slash all. Oke, ipconfig slash all. Nah, di sini diketahui IP-nya yaitu 10.10.1.98 dari PC1. Oke. Kita akan mencari tahu di jalur mana yang ternyata konfigurasinya salah gitu ya, sehingga tidak terkoneksi ke PC2. Pertama kita coba dulu ya, koneksi atau tidak itu kan kita bisa melakukan ping nantinya ya. Jadi ini kita masuk juga di PC3 untuk melihat ininya ya, addressing tabelnya ya. Oke, ini ipconfig slash all. Di sini IP-nya 10.10.1.18 ya. Oke, ini kita coba. Nanti bisa dicoba di kasusnya sendiri ya, buat sebuah kasus sendiri gitu ya. Ini saya contohkan saja. Lalu yang kedua, kita akan melakukan ping. Oke, tadi di PC1 sudah. Kita akan melakukan ping ya, ping ke 10.10.1. Kita lihat tadi ya, PC3 itu IP-nya 18 ya. Oke, berarti 18. Nah, tidak terhubung ya. Host unreachable ini berarti tidak terhubung, tidak bisa terkoneksi gitu ya. Oke, berikutnya kita mencoba locate the source of connectivity failure. Kita mau cari di mana source yang error ya, yang salah gitu ya. Pasti di antara sini ini ada yang konfigurasinya salah gitu ya. Makanya dia tidak bisa melakukan ping dengan baik. Nah, di sini kita bisa melakukan tracing route ya. Oke, kalau di PC1 kita sudah coba. Ini trace route spasi ke 10.10.1.18. Oke. Nah, di sini kita akan melihat, kita akan men-trace ya dari PC1 ini ke PC3. Nah, di mana yang dia bermasalah gitu ya. Ini setelah 10.10.1.97, setelah itu ada request timeout ya, nggak bisa masuk gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu 10.10.1.97 ini di mana gitu ya. Ini coba, ini ada sebuah interface Gigabyte 01 ya. Kita cek di tabel yang ada di sini ya. Di router 1 Gigabyte 01 10.10.197 lah, sama dengan ini ya.
dan itu masih terkoneksi. Nah, tapi setelah itu ada request timeout gitu ya. Berarti setelah yang masuk sini, masuk router 1, dia tidak bisa keluar. Keluarnya ini salah gitu konfigurasinya. Ya, kita melihatnya seperti itu. Di sininya juga salah. Oke, untuk mematikan ini kan threshold-nya masih jalan terus ya. Itu pakai Ctrl C. Oke, dia akan berhenti. Setelah berhenti, kita lanjutkan tahapan yang tadi ya. Kita mencari ya. Kita anggapnya masih belum tahu gitu ya, gimana cara di mana yang errornya gitu ya. Kita perlu cross check gitu. Oke, sebentar ya. Setelah tadi router 1 itu sudah, terus kita juga sudah melakukan trace route. Nah, di sini dari PC3 juga begitu. Dari PC3 kita melakukan trace route juga. Oke, kita coba ya. Dari sisi PC3. Dari PC3 kita melakukan trace route dulu. Coba kita ping dulu ya, biar yakin bisa enggak. Gitu. Jangan dari PC3 bisa gitu ya. 10, 10, 1, tadi 98 ya. Oke, unreachable ya. Dia nggak bisa terhubung ya. Oke, berarti kita selanjutnya trace route ya. Trace route, oke, ke 10, 10, 198. Ini PC1 ya. Oke. Nah, di sini masih terhubung ya di IP 10.10.1.17 itu masih terhubung. Berikutnya kita cek apakah ada kesalahan atau ada yang tidak sampai lain ya, request timeout ya. Ini setelah 10.10.1.17 dia timeout gitu ya. Kita tunggu dulu. Oke, sama ya, dicoba sekali gitu ya. Ini mencoba sekali, dia akan mencoba kembali. Oke, timeout lagi. Oke, sudah betul ya. Terus selanjutnya sudah pasti di 1117 ini di mana gitu ya. Kita cari dulu di tabel gitu ya. Di sini 1117 itu yang mana? Oh, ini gigabyte 01. Gigabyte 01 mana? Ini. Nah, ini gigabyte 01. Berarti sampai sini masih nyambung. Nah, tapi waktu keluar dari router 3 dia nggak nyambung gitu ya. Oke. Lalu berarti kita cek berikutnya di router 2-nya ini. Jadi masalahnya itu router 1 tidak bisa nyambung ke router 2, router 3 tidak bisa nyambung ke router 2 gitu ya. Permasalahannya ada di sini ya berarti. Oke, kita coba sekarang masuk ke router 2. Oke, masuk ke router 2. Di sini ya enter saja ya passwordnya. Ya, nanti sesuaikan dengan kasus kalian. Kalau di sini pakai passwordnya Cisco. Router 2 sudah masuk router 2, kita mau masuk ke dalam konfigur routernya, berarti enable ya. Enable, passwordnya class. Oke. Nah, di sini router 2-nya Anda juga bisa mengecek pakai show IP interface brief gitu ya. Oke, tadi kita di router 1 kita masih belum mencari ya. Jadi show IP route saja gitu ya. Nah, di IP di router 1 kita juga bisa ini menggunakan sintak show IP interface brief. Coba ya, dari satu dulu, berarti ini passwordnya Cisco enable class show IP interface brief. Jadi ini untuk melihat di interface mana di router 1 yang terhubung dengan router 1 gitu ya. Dan ini juga ada alamatnya ya. Misalkan di sini ada gigabyte 0197. Ya, kita cek aja di tabel gitu ya. Di sini sudah ada tabelnya gigabyte 01 ya dari router 1. Oke, 97 betul. Berikutnya yang 16. S001-nya 116. Oke. Ini ya.
Oke, sudah coba. Berarti yang router 2 pun sama. Router 1 kita juga bisa router 1 pakai sintaks yang sama. Di router 2 kita juga bisa melakukan hal yang sama. Pakai show IP interface brief gitu ya. Router 3 juga kita sama, masuk dulu ya. Cisco kelasnya ini enable kelas. Oke, di sini pakai show IP interface brief. Oke, di sini gigabyte 01-nya oke 3 ya, 01 itu 17. Oke, betul ya sama. Yang S001 itu 10 10 1 10 lah, sama ya. Berarti betul. Berarti masih belum error gitu ya. Nanti kita coba ya router 2 ya. Ini jadi untuk melihat mencari-cari itu kan kita tidak tahu yang mana yang nggak bisa gitu ya. Ini harus cari-cari dulu. Di router 2 ya sama. Kita pakai sintaks yang sama. Show IP interface brief. Oke, ini nah di sini di router 2 kita cek di sini ada yang terhubung secara langsung tuh serialnya gigabyte serialnya 000 gitu ya. Nah ini 000 tuh 10 10 15. Lah sedangkan di sini 10 10 12. Berarti kan berbeda gitu ya. Harusnya dia 5 tapi dia salah konfigurasi gitu ya. Untuk serial 001-nya, gitu ya, serial 001, dia betul 10 10 19 gitu ya. Berarti yang salah yang ini. Kita harus merubah yang ini nih. Untuk interface serial 000 kita rubah ke 10 10 15 gitu ya. Oke, tahapannya akhirnya kita tahu di mana yang error gitu ya. Nah, di sini kan prepare solution to solve the problem. Jadi kita tahu yang errornya di mana. Errornya ternyata di serial 000 pada router 2. Oke. Apa solusinya? Solusinya kita rubah gitu ya, konfigurasi dari IP address di serial 000 gitu ya. Oke. Nah, implementasi kita coba implementasikan gitu ya. Verifikasi connectivity is restore ya from PC1. Nanti kita melakukan tes juga gitu ya. Oke. Di sini berarti tabelnya kan harusnya ini. Jadi kita pakai interface configuration your terminal buat masuk ke router 2. Oke, sudah masuk ke router 2. Lalu yang mau dirubah mananya? Yang mau dirubah interface serial ini gitu ya. Berarti S 0 0 0. Ini yang dirubah ya. Oke. Oke, maksud saya begini ya. Salah ketik ini. Nah, sudah masuk. Interface-nya kita rubah. IP address. Ya, address-nya 10 10 15. Subnetnya jangan lupa diisi juga ya. 255 255 255 252. Oke. Nah, di sini kita sudah merubah. Lalu kita coba lagi, bisa nggak kita ping ya dari PC1 ke PC3. PC1 kita coba lagi ping 10 10 1 18. Oke, berarti sudah berhasil ya. Berarti kita tadi tahu yang error itu kemana ya. Jadi
Yang error itu di router 2 yang ini konfigurasinya serial 000-nya ya. Di 001. Oke. Nah, jadi di serial ini yang error ya, di serial ini. Sudah ketemu, jadi sudah bisa terping. Ini untuk yang IP versi 4 ya. Di sini kan ada yang untuk ke PC1, PC3 itu IP versi 4, nanti kalau yang PC2 ke PC4 ini pakai yang versi 6. Tapi caranya sama, hanya bedanya penulisan IP address-nya. IP address-nya kalau tadi pakai versi 4 ya, jadi langsung IP address lalu subnet mask, spasi subnet mask. Kalau yang ini pakai ini bilangan hexadesimal ini ya. Ini sudah ada contohnya. Mungkin itu materi kita, jadi tentang bagaimana kita menggunakan ping dan traceroute untuk melihat atau mencari di mana tempat failure-nya gitu ya, salahnya. Jadi, itu saja materi kita hari ini. Nanti saya share materinya ya di MLP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dicoba sendiri di rumah ya, traceroute sendiri.